pembelajaran dari mata kuliah ini. Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, Amin. perkenalkan nama saya Ayu Rahayu, SPD, MPD AIPO. Saya adalah dosen di Prodi Ilmu Keolahragaan Fakultas Kedokteran Untirta. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memaparkan materi tentang anatomi sistem lokomotorius ya, yang menjadi topiknya adalah aksial skeleton. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini merupakan pertemuan di minggu ketiga ya. Nah, tadi kelanjutan dari minggu-minggu sebelumnya. Nah, yang akan menjadi fokus di sini adalah aksial skeleton. Nah, untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami komponen-komponen penyusun rangka aksial pada tubuh manusia, kemudian mampu menyebutkan nama-nama komponen penyusun rangka aksial dalam bahasa ilmiah, kemudian menghitung jumlah rangka aksial pada manusia, dan yang terakhir adalah memahami letak dan struktur rangka aksial pada manusia. Jadi saya berharap setelah pembelajaran pada pagi hari ini, kalian dapat memahami ya komponen-komponen dari rangka aksial pada tubuh manusia, termasuk nama-namanya dalam bahasa ilmiah, jumlahnya, juga letaknya di mana saja. Sampai sini paham ya untuk capaian pembelajarannya? Paham Bu. Baik. Kalau begitu, langsung saja saya overview kembali ya. Ini adalah kerangka atau skeletal dari tubuh manusia. Nah, yang bagian sebelah kiri ini ada yang masih ingat? Ini view-nya anterior atau posterior? Anterior. Ya, yang ini anterior view ya. Yang ini posterior view. Nah, perhatikan terdapat dua perbedaan warna ya. Ada yang warnanya kehijauan, ada juga yang warnanya kekuningan seperti ini, warna kuning. Nah, ini untuk membedakan kalau yang hijau ini adalah rangka aksial. Sedangkan yang berwarna kuning ini adalah rangka apendikular. Nah, yang menjadi fokus kita untuk pertemuan di minggu ketiga ini adalah rangka aksial ya. Nah, Iya, Bu. ya, jadi ini ada bagian-bagiannya. Bagian yang pertama ini adalah skull, tengkorak ya, atau kalau dalam bahasa ilmiahnya itu kranium, seperti itu. Kemudian di bawah dari di bagian inferior dari kranium ini terdapat vertebra atau kolumna vertebra dan juga bagian toraks ya, dada seperti itu. Mungkin ada yang masih ingat dengan penamaan ini? Dulu waktu sekolah di SMA ada penamaan-penamaan seperti ini ya? Atau mungkin sudah lupa? Gak lupa, Bu. Ini adalah bagian-bagiannya ya. Nah, kita lanjut ke jumlahnya. Ternyata jumlah aksial skeleton atau rangka aksial pada tubuh manusia itu jumlahnya ada berapa? 80. 206. Aksial 80, Bu. 80. Nah, sedangkan kalau apendikular itu 126 ya. Jadi kalau di total dia totalnya adalah 206 tulang kalau pada manusia dewasa. Nah, yang menjadi fokus kita pada pagi hari ini adalah bagian dari aksial skeleton. Ada apa aja sih aksial skeleton itu? Nah, ternyata ada kranium ya. Kranium itu tersusun dari 8 tulang. Ada frontal bone, jumlahnya 1. Kemudian parietal bone, jumlahnya ada 2. Temporal bone juga ada 2. Occipital hanya 1. Sphenoid hanya 1. Kemudian ethmoid hanya 1. Ini adalah tulang-tulang penyusun dari kranium. Nah, kalau pada wajah,
terdiri dari 14 tulang. Atau biasa disebut dengan facial bone ya. Yang pertama nasal, ada 2, maxilla ada 2, zigomatik ada 2. Ada yang zigomatiknya cuma 1? Alhamdulillah 2 semua ya. Kemudian ada mandibula 1, lakrimal ada 2, palatin ada 2, inferior nasal conchae ada 2, dan vomer ada 1. Nah, lanjut ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini kalau di total jumlahnya ada 6. Terdiri dari 3 jenis tulang. Ada malleus, itu terdiri dari 2 tulang. Ada incus, ada 2 tulang. Dan step, ada 2 tulang ya. Selanjutnya ada hyoid bone. Hyoid bone hanya ada 1. Nanti di mana letaknya, Bu? Nanti setelah ini ya, kita bahas. Kemudian spinal column. Ada 26 tulang. Totalnya ada 26. Terbagi menjadi 5 kategori. Ada yang masih ingat? Vertebra cervicalis. Ada berapa ruas? 7. 7. Kemudian vertebra thoracalis ada 12 ya. Kemudian vertebra lumbar ada 5 ruas. Sacrum ada 1. coccyx ada 1. Nah, ini adalah spinal column ya, kolumna vertebrata. Nah, yang terakhir adalah sternum dan costae. Kalau di sini ribs ya, sternum dan costae. Sternum itu tulang dada, jumlahnya ada berapa? 1. Ada yang sternumnya ada 3? Abin. 1 ya. Adin. Sternum itu ada 1. Kemudian ada true ribs. True ribs itu tulang rusuk sejati ya. Tulang rusuk sejati atau kita sebut juga dengan costae. Nah, kemudian ada rusuk palsu. Rusuk palsu ini nanti terbagi menjadi 2 ya. Jadi kalau menurut sumber ini dari Elsevier ini rusuk palsu dan rusuk melayang itu digabung menjadi 1 kategori ya. Nah, ini adalah total dari aksial skeleton ya. Nah, dulu jumlah skeleton ini ada berapa? Kalau pada manusia dewasa kan jumlahnya ada 206 ya. Nah, tetapi kalau pada bayi itu jumlahnya bisa lebih besar dari 206. Ya, gitu. Baik, saya lanjut untuk jenis-jenis dan penanda dari permukaan tulang. Perhatikan gambar yang sebelah kiri. Nah, ini adalah skeleton pada manusia. Ada berapa jenis tulang? Ada berapa jenis? 5. 5. Ada apa saja? Tulang pipi. Tulang pipi, kemudian Panjang. tulang panjang, kemudian tulang pendek, Dan tulang tulang tidak beraturan, dan tulang sesame. Nah, tulang panjang ini contohnya pada humerus ya. Ini dia berada di sini. Kemudian tulang pendek itu ada pada tulang pergelangan tangan atau metakarpal. Karpal. Nah, kemudian kalau sternum itu jenis tulangnya adalah tulang pipi. Nah, kalau tulang yang tidak beraturan ini terletak contohnya pada vertebra, tulang belakang. Ada satu lagi tulang bentuknya sesamoid dan hanya ada di bagian ini disebut dengan patella ya. Nah, jadi tulang patella itu satu-satunya tulang yang bentuknya sesamoid. Tidak ada lagi di bagian lain tulang bentuknya sesamoid. Seperti itu ya. Nah, perhatikan gambar yang di sebelah kanan. Ini adalah bagian-bagian dari tulang panjang. Tadi tulang panjang letaknya di mana, Adin? Contohnya? Di humerus. Humerus ya. Ini adalah strukturnya dari tulang panjang. Nah, bagian yang paling atas nih, sebelah sini. Nah, ini disebut proximal epiphysis.
Sedangkan yang paling bawahnya distal epifisis. Kalau kalian masih ingat, pekan kedua kita mempelajari tentang istilah-istilah ilmiah ya. Ada proksimal, ada distal, ada lateral, dan lain sebagainya ya. Nah, di bawah proximal epifisis itu ada bagian yang disebut dengan metafisis ya. Nah, selanjutnya ada bagian diafisis. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tulang panjang. Jangan lupa, ternyata di bagian dalam dari tulang panjang itu terdapat apa ini? Terdapat pembuluh darah ya yang terletak di dalam tulang. Seperti itu. Fungsinya jadi salah satunya adalah untuk menutrisi sel-sel tulang. Gitu. Nah, tulang panjang sebagian besar memiliki jaringan substansia kompakta atau jaringan keras ya pada bagian diafisis. Nih, bagian sini, bagian diafisis ini sebagian besar terdiri dari jaringan substansia kompakta. Sedangkan pada bagian epifisis, nah ini lebih banyak substansia spongia atau spongiosa. Jadi lebih banyak struktur seperti spons pada bagian epifisis ini. Kalau pada anak bayi gitu kan atau pada balita, biasanya bagian metafisis ini masih zonanya masih lebih lebar seperti itu ya, sehingga kemudian memungkinkan pertumbuhan tulang itu dapat terjadi. Saya lanjut ya. Iya, Bu. Kemudian untuk penanda permukaan tulang. Nah, penanda permukaan tulang dia ada yang lekukan dan lubang, kemudian ada yang prosesus yang kemudian membentuk persendian, juga ada juga prosesus yang membentuk titik perlekatan untuk jaringan ikan. Nah, coba perhatikan. Nah, lekukan atau lubang pada permukaan tulang ini merupakan tempat yang memungkinkan lewatnya jaringan lunak seperti saraf, pembuluh darah, ligamen, tendon, atau pembentukan dari sendi. Saya ambil contoh ya, fissure. Nah, fissure ini adalah celah sempit di antara bagian tulang yang berdekatan, tempat dilaluinya pembuluh darah atau saraf. Yang mana? Kelihatan nggak? Kalau ini satu, ini A, B, C, D, E. Jadi supaya kalian memudahkan mencarinya. Ini satu A, berarti di mana dia? Di sini ya. Contohnya. Nah, ini disebut dengan fissure seperti itu. Kemudian foramen 1B. Nah, foramen ada di bagian sini. Nah, berada di osa facialis ya, bagian wajah. Nah, selanjutnya ada prosesus ya, prosesus untuk persendian. Nah, prosesus itu ada kondilus ya, suatu bulatan pada ujung tulang yang dekat dengan persendian yang merupakan bagian dari persendian itu. 2A ada di mana? Nih. Jadi di maksila dan mandibula itu ada kondil ya. Jadi ini berfungsi untuk tempat melekatnya persendian. Jadi kalau misalkan tidak ada kondil ini, nanti bagian maksila dan mandibulanya agak kesulitan untuk melakukan gerakan seperti itu. Jadi nanti akan berdampak pada susahnya prosedur mengunyah, menelan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi nanti mempelajarinya tinggal melihat ini di bagian mana gitu. 2A ada di mana, 2B ada di mana, 2C ada di mana. Nah, lanjut yang ketiga, prosesus yang membentuk titik perlekatan untuk jaringan ikan. Krista itu 3A. Nih, krista. Ini ada di tulang pelvis ya. Tulang pinggul. Krista iliaca. Rigi menonjol. Nah, atau proyeksi memanjang. Begitu ya, dan seterusnya. Ini pengantar saja. Kemudian saya lanjut ke aksial skeleton. Nah, mulai kita masuk ke aksial skeleton untuk kranium. Kranium, tengkorak ya. Ada berapa tulang tadi totalnya? Ada 8 tulang. Meliputi yang pertama, ini yang berwarna biru. Ini adalah tulang frontal. Ini kalau terlihat anterior view-nya seperti ini ya. Anterior view-nya seperti ini. Kalau kalian mau lihat dari lateral view seperti ini dia bentuknya. Nah,
Jadi frontal. Lanjut ke warna yang agak pink, ini parietal. Kelihatan ya? Ini parietal. Kemudian yang berwarna agak kekuningan ini disebut oksipital. Vital. Nah, kelihatan ya oksipital. Kemudian yang berwarna ungu, ini agak ungu, ini temporal. Begitu ya. Nah, sebenarnya kalau pada tengkorak atau kranium pada manusia warnanya nggak begini gitu. Ini hanya diberikan warna saja supaya lebih mudah pada saat kalian mempelajarinya dan membedakan antar tulangnya gitu ya. Iya, Bu. Kemudian selain frontal, parietal, oksipital, temporal ada apalagi sphenoid Iya, ya. Sphenoid yang ini yang berwarna hijau. Nah, kalau zigomatik yang mana? Zigomatik itu umumnya dikenal dengan tulang pipi ya. Sini dia. Nah, di sini ini zigomatik. Lalu etimoid apa Bu? Etimoid ada di bagian ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, etimoid kalau dari anterior view yang sebelah sini ya. Kalau yang dari lateral view sebelah sini dia. Lalu lakrimal. Lakrimal ini adalah tulang lahir mata yang disebut dengan tulang lahir mata, dia ada di sini. Selanjutnya ada nasal ya, nasal bone. Nasal bone. Kelihatannya seperti satu tulang ya, tapi sebenarnya dia dua tulang ya. Kelihatan nggak? Nah, jelas ya. Jelas, Bu. Terlihat seperti satu, tapi sebetulnya dia dua. Nah, kalau komer mana? Komer ada di bagian dalam sini. Nah, lanjut ke maksila. Nih, ini adalah maksila. Nah, dari mulai nasal tadi ya, nasal itu udah masuk ke dalam ossa facialis ya, tulang yang berada pada bagian wajah. Nah, ini maksila, ini mandibula. Jangan terbalik ya, seringkali terbalik ini mandibula, ini maksila. Kebalik ya, yang atas maksila, yang bawah mandibula. Nih, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Jadi supaya lebih memudahkan kalian dalam mempelajarinya, saya tandai untuk A ini kranium ya. Kranium ada 8 tulang, perhatikan saja. Yang 1, A2 parietal, A3 temporal, kemudian A4 oksipital, A5 sphenoid, A6 etimoid. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak, Bu. Belum ya? Ibu. Nah, Itu Bu, kalau zygomatic arch apa itu Bu sama zygomatic yang satu lagi bedanya? mana? Yang di bawah Bu, zygomatic Oh, ini arch. yang ini ya. Lengkung, kalau arch-nya itu lengkung. Lengkungnya. Arch itu lengkungan. Jadi kalau tulang pipi kan ada lengkungnya kan? Hmm. Gitu. Oh ya Bu. Ya, begitu ya. Nah, kemudian untuk face bone, nah, atau ossa facialis ada 14. Jadi mulai nasal gitu. Zigomatik, kemudian maxilla, mandibula, lacrimal, palatin bone, kemudian inferior nasal concave sama vomer itu masuk ke dalam kategori tulang wajah. Itu adalah tulang-tulang penyusun tulang wajah. Kemudian pada bagian kranium ini juga sebetulnya terdapat tulang pendengaran ya. Ya di sini nih. Tapi dia tidak termasuk ke dalam kategori tulang kranium ya, hanya dia memang letaknya di situ, cuma tidak termasuk ke dalam tulang kranium. Ini kalau kita perbesar, ada malleus, ada infus, ada stem. Jadi dia letaknya di bagian telinga ya, bagian dalam dari telinga. Seperti itu. Nah, lanjut setelah itu ada hyoid ya. Hyoid ada di mana hyoid? Nah, ternyata hyoid ada di satu di sini dia hyoid.
Hanya satu aja, letaknya di bagian superior dari tenggorokan ya. Ini fungsinya adalah untuk tempat melekatnya kerongkongan tenggorokan supaya posturnya tetap berada pada posisinya. Nah, selanjutnya ada spinal column. Nah, tulang vertebra. Ini anterior apa posterior nih? Kalau bentuknya begini, Anterior. anterior seperti itu ya. Lihat, nah ini adalah vertebra cervicalis. Kalau ada bagian atas, ini. Di sini ada tengkorak ya, atau kraniumnya sebelah sini. Kemudian vertebra cervicalis pertama itu menempel langsung dengan kranium. Nah, vertebra cervicalis yang pertama ini disebut dengan tulang Aksial. atlas. Atlas, Bu. Atlas. Atlas ya. Yang kedua ini aksis. Terus yang ketiga, 4, 5, 6, 7 sudah. Ini adalah vertebra cervicalis. Dia hanya terdiri dari 7 ruas. Lanjut, vertebra thoracalis. Vertebra thoracalis ini ada 12 ruas ya. Nah, ada 12 ruas. Nah, dari ruas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, ini merupakan tempat melekatnya tulang rusuk sejati atau costa vera. Nih. Kemudian ruas yang ke-8, 9, 10 ini tempat melekatnya tulang rusuk palsu. Costa spuria. Kemudian yang 11 sama 12 ini merupakan tempat melekatnya tulang rusuk melayang ya. Costa fluctuantes. Maka dia 12 ruas. Lanjut, yang berikutnya adalah vertebra lumbar ya. Vertebra lumbar ini ada 5 ruas. Ini bisa kita sebut dengan tulang pinggang ya, bukan tulang pinggul, tulang pinggang. Nah, vertebra thoracalis ini merupakan vertebra yang letaknya pada bagian terang. Nah, thoracalis dan lumbar ini terletak pada terang. Nah, ini dengan ini saja yang ada pada terang. Kemudian kita lanjut ke ruas berikutnya, ini adalah sakrum ya. Sakrum ini sebetulnya dia merupakan 5 tulang yang kemudian mengalami fusi ya, penggabungan sehingga terlihat seperti satu ruas. Nah, lalu yang terakhir adalah koksik. Nah, di tulang ekor, koksigial sama. Nah, ini juga tulang yang mengalami fusi ya. Jadi dia seharusnya 4 tulang ya, terdiri dari 1 sampai 4 tulang, kemudian juga mengalami fusi sehingga terlihat seperti satu ruas saja, satu tulang saja. Nah, ini terlihat dari anterior view. Kalau kalian lihat dari lateral view, itu bentuknya seperti melengkung ya. Nah, ini melengkung. Jadi ada perbedaan lengkungan ya. Jadi kalau pada janin dia hanya satu lengkungan, kurvatura. Jadi lengkungannya searah semua. Nah, tapi kalau pada dewasa, dia lengkungannya ada 4. Nih lengkungan 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, ini lengkungannya. Kemudian jangan lupa, nah di antara ruas-ruas tulang belakang, ini terdapat discus invertebralis normal nih. Discus invertebralis. Kalau yang ini posisinya pada saat normal. Kalau yang sebelah sini, ini posisinya yang sebelah kanan ini. Ini posisinya seperti pada saat dia mengalami tekanan. Jadi kalau kalian sedang menahan beban, jadi antar ruas tulang belakang itu mengalami penekanan ya, sehingga menyebabkan lempeng diskus intervertebralis ini mendapatkan tekanan atau mengalami penekanan, sehingga jumlah posisinya atau kondisinya agak menipis ya. Seperti itu. Nah, sudah? Bisa dipahami? Untuk aksial ya? Bisa, Bu. Ya.
Lanjut sedikit ya. Nah, ini apa namanya, struktur dari tulang vertebra. Nah, nanti akan terdapat perbedaan. Nah, nih saya lanjut ke, nah ini perbedaannya nanti ya. Jadi saya minta kalian untuk nanti menganalisis ya. Nih. Nah, tugasnya adalah menganalisis. Ini adalah vertebra cervicalis, kemudian ini adalah vertebra thoracalis, kemudian yang paling kanan itu vertebra lumbar. Kalau kalian lihat terdapat perbedaan ya, meskipun dia sama-sama tulang belakang, tapi dia terdapat perbedaan ya. Bisa dilihat kan perbedaannya? Yang paling Iya, Bu. besar apa? Yang paling besar apa? Struktur yang paling besar? Lumbar. Lumbar ya. Ya. Nah, di mana bagian korpusnya itu lebih besar. Kemudian prosesusnya juga berbeda-beda. Nah, tugas kalian adalah mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan-perbedaan dari 3 jenis vertebra cervicalis, thoracalis, sama lumbalis ini ya, atau vertebra lumbar. Bisa dipahami untuk penugasannya? Bisa, Bu. Oke. Ya, baik kalau sudah bisa dipahami ya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Terutama pada kranial ya. Atau sudah cukup ya? Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, Siap, sudah Bu. sudah ya. Nah, kalau sudah tidak, Cukup. ya baik kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin pemaparan saya untuk anatomi minggu ketiga ini saya cukupkan sampai di sini ya. Kita ketemu lagi untuk pekan depan di pertemuan minggu keempat. Jangan lupa penugasan yang saya sampaikan tadi ya. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik, atas partisipasinya ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Saya Amin. akhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, Bu. Ya. Bayu.